wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran lanjutan kita, mari kita baca Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Pelajaran kita sekarang sudah masuk pada halaman 42, yaitu tentang pembagian kalimah fi'il. Dalam buku ini ditegaskan bahwa pembagian kalimah fi'il itu ada 6. Itu sebagiannya, kalau di jumlah ya banyak gitu. Tapi yang paling penting dari pembagian yang banyak itu menurut kami itu ada 6. Yang pertama itu adalah fi'il dibagi menjadi ada madhi, mudhari, amar. Yang kedua, fi'il dibagi menjadi mujarrad dan mazid. Mujarrad, mazid. Yang ketiga, fi'il dibagi menjadi sahih dan mu'tal. Ya. Yang keempat, fi'il dibagi menjadi ma'lum dan majhul. Yang kelima, fi'il dibagi menjadi lazim dan muta'addi. Lazim dan muta'addi. Yang keenam, itu adalah fi'il dibagi menjadi mabni dan mu'rab. Gitu. Jadi ini adalah pembagian yang pada akhirnya akan kita bahas, mengingat masing-masing ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tidak bisa kita lepaskan. Untuk analisis yang ideal, ini kita harus tahu semuanya ini. Ya, kita harus semuanya tahu. Oleh sebab itu nanti akan kita lalui satu persatu. Sebagai contoh begini. Tuh. Misalnya kita ambil nasoro. Nasoro. Dari aspek madhi mudhari amarnya, ini disebut sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu lampau. Berarti telah menolong. Telah kata-kata, fi'il madhi. Dari sisi nasoro dipandang dari apakah nasoro ini hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il saja, ataukah mendapatkan tambahan huruf ziyadah atau tidak misalnya. Ini aspek atau sudut pandangnya adalah mujarrad mazid. Ini disebut sebagai fi'il mujarrad. Jadi nasoro ini dari sisi bahwa nasoro tidak bertemu atau tidak mendapatkan tambahan huruf ziyadah, ini disebut sebagai fi'il mujarrad. Dari sisi sahih mu'talnya misalnya, karena kebetulan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il dari nasoro ini tidak ada yang berupa huruf illat, maka nasoro ini disebut sebagai fi'il sahih. Ya. Selanjutnya dari sisi maklum majhulnya, karena kebetulan nasoro ini cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qabla akhir, maka nasoro ini disebut sebagai fi'il maklum. Dari sisi lazim muta'addinya bagaimana? Yang penting kita tahu apa itu lazim atau itu fi'il muta'addi. Lazim itu tidak membutuhkan objek, hanya cukup fa'il saja. Kemudian muta'addi itu adalah membutuhkan objek. Berarti nanti apa? Ya artinya. Kira-kira artinya itu memungkinkan dipasifkan atau tidak? Memungkinkan artinya itu artinya butuh pada maf'ul bi atau tidak? Dari sisi nasoro artinya itu adalah menolong, ini memungkinkan untuk kemudian kita sebut sebagai fi'il muta'addi. Ya, itu semacam itu. Kemudian dari yang terakhir misalnya mabni mu'rabnya nasoro karena fi'il madhi, ini huruf akhirnya, harokat huruf akhirnya meskipun dimasuki amil tidak bisa berubah. Oleh sebab itu ini disebut sebagai fi'il mabni. Ya. Jadi ini masalah dimensi. Ini masalah dimensi. Jangan kemudian kita bingung, gimana sih Ustadz ini katanya nasoro disebut sebagai fi'il madhi, kok disebut sebagai fi'il mujarrad? Karena katanya nasoro fi'il mujarrad kok disebut sebagai fi'il sahih. Katanya fi'il sahih kok disebut sebagai fi'il maklum. Katanya fi'il maklum kok disebut sebagai fi'il muta'addi. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mabni? Jangan ada pertanyaan semacam itu. Bahwa penamaan madhi, mujarrad, sahih, ma'lum, muta'addi di sini mabni itu sudut pandangnya, perspektifnya beda-beda. Madhi mudhari amar itu dari sisi waktunya.
zamannya. Kalau berzaman lampau berarti atas nama fi'il madhi. Mujarrad mazid itu dilihat dari apakah kemudian yang merangkai sebuah kalimat fi'il itu hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja, ataukah di samping terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il juga mendapatkan tambahan huruf ziyadah, waisan hal tanam. Ternyata Nasoro ini sama sekali tidak mendapatkan tambahan. Karena demikian Nasoro disebut sebagai fi'il mazid. Jadi perspektifnya beda. Dari sisi misalnya kita lihat misalnya apakah fa fi'ilnya terbuat atau berupa huruf illat apa tidak? Ternyata tidak. Ain fi'ilnya juga bukan berupa huruf illat. Lam fi'ilnya juga bukan berupa huruf illat. Karena demikian yang namanya Nasoro kita sebut sebagai fi'il sahih. Pun juga demikian dari sisi maklum majhulnya perspektifnya beda lagi. Apakah cara bacanya diikutkan pada kaidah majhul atau tidak? Ternyata cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Karena demikian, maka Nasoro disebut sebagai fi'il maklum. Nasoro ternyata artinya itu menolong, itu memang butuh maf'ul bih. Perspektifnya beda lagi. Ya, ini maka disebut sebagai fi'il muta'addi, bukan disebut sebagai fi'il lazim. Itu semacam itu. Ternyata huruf akhirnya ini, Nasoro ini fi'il madhi itu mutlak mabni, tidak mungkin harokat huruf akhirnya dapat berubah meskipun dimasuki amil. Karena demikian, yang namanya Nasoro ini disebut sebagai fi'il mabni. Jadi, penamaan mabni, muta'addi, maklum, sahih, kemudian mujarrad, madhi, dan seterusnya ini contoh, ini adalah dari perspektif yang berbeda-beda. Satu fi'il memungkinkan disebut sebagai fi'il madhi, karena perspektifnya beda, disebut sebagai fi'il mujarrad, sahih, maklum, muta'addi, mabni, dan seterusnya. Itu semacam itu. Saya contohkan lagi misalnya. Kita contohkan sekarang. Kata-katanya adalah katanya yarmi misalnya. Yarmi. Madhi mudhari amar. Ini termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena dimasuki huruf mudhara'ah. Nanti kita jelaskan itu. Dari segi mujarrad mazidnya, mujarrad mazid itu harus diambil atau harus dilihat bentuk madhinya. Bentuk madhinya ini adalah roma. Kita lihat, kita nilai roma itu. Ternyata roma ini sama sekali tidak mendapatkan tambahan huruf ziyadah. Waisan hal tanam, roma yarmi ini hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai fi'il mujarrad. Yarmi ini apakah kemudian disebut sebagai fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Yarmi asalnya adalah roma. Ya kan? Roma itu ada huruf illatnya di sini. Karena demikian ini bukan lagi disebut sebagai huruf sahih, fi'il sahih, tapi disebut sebagai fi'il mu'tal. Itu semacam itu. Sekarang yarmi, apakah termasuk dalam kategori maklum atau majhul? Yarmi ini termasuk dalam kategori maklum. Kenapa kok maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Karena demikian ini disebut sebagai maklum. Tidak diikutkan cara bacanya duma awal huwa kusir wa futiha ma qoblal akhir. Bacaannya yarmi, bukan yurma. Karena demikian ini disebut sebagai fi'il maklum. Apakah yarmi ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi? Ini yang termasuk dalam kategori muta'addi karena kata-kata melempar itu memang butuh objek, itu memang butuh maf'ul bih. Yarmi apakah termasuk dalam kategori fi'il mabni apa mu'rab? Karena di sini kebetulan termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka ini disebut sebagai fi'il mu'rab. Jadi fi'il yarmi ini itu bisa dilihat dari berbagai aspek dan perspektif yang pada akhirnya memunculkan nama yang berbeda-beda. Dari sisi zaman dia disebut sebagai fi'il mudhari, berarti dia artinya sedang atau akan. Dari sisi pembentukannya, apakah dia terbatas pada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il saja, atau ada tambahan huruf ziyadah? Ini disebut sebagai fi'il mujarrad karena yarmi yang asalnya roma sama sekali tidak mendapatkan tambahan huruf ziyadah. Kemudian dari sisi mu'tal sahihnya, ini disebut sebagai fi'il mu'tal karena unsur lam fi'ilnya berupa huruf illat. Dari sisi maklum majhulnya, apakah ini termasuk kalimat aktif atau pasif, fi'il kata kerja aktif atau pasif? Ini disebut sebagai kata kerja yang aktif melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Bacaannya bukan yurma, tapi yarmi.
Ini apakah disebut sebagai fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Ini disebut sebagai fi'il muta'addi karena secara arti dia butuh objek, dia butuh maf'ul bih. Kemudian, apakah ini disebut sebagai fi'il mabni atau mu'rab? Ini karena fi'il mudhari' tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka ini disebut sebagai fi'il yang mu'rab. Itu semacam itu. Ya, satu kali lagi kita contohkan lagi. Ya. Sekarang kita contohkan yang fi'il amar misalnya. Misalnya kata-katanya i'lam misalnya. I'lam misalnya. I'lam. Ya. Dari sisi fi'il madhi mudhari' amarnya ini disebut sebagai fi'il amar. Karena artinya perintah, ketahuilah. Gitu kan? Apakah termasuk dalam kategori fi'il mujarrad atau fi'il mazid? Ini harus dicari fi'il madhinya dulu. Ini fi'il madhinya alima ya'lamu. I'lam. Itu semacam itu. Karena demikian, maka ini disebut sebagai alima. I'lam ini termasuk dalam kategori fi'il mujarrad. Gitu ya. Apakah termasuk sahih atau mu'tal? Sahih dan mu'tal itu juga dilihat dari bentuk madhinya. Gitu ya. Bentuk madhinya i'lam itu adalah alima ya'lamu. Itu kalau seandainya kita lihat ternyata fa fi'ilnya bukan berupa huruf illat. Ain fi'ilnya juga bukan berupa huruf illat, lam fi'ilnya juga bukan berupa huruf illat, karena demikian ini kita sebut sebagai fi'il sahih. Semacam itu. I'lam, yang namanya fi'il amar itu tidak mungkin tidak, pasti maklum, karena yang namanya fi'il amar itu selalu diproses dari fi'il mudhari' yang maklum. Karena demikian ini maklum. Itu semacam itu. Kemudian dari sisi lazim muta'addinya, i'lam alima itu mengetahui, pasti ada yang diketahui. Oleh sebab itu, i'lam termasuk dalam kategori fi'il yang pada akhirnya membutuhkan objek atau maf'ul bih, karena demikian disebut sebagai muta'addi. Ya. Kemudian apakah ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Ini termasuk dalam kategori mabni karena setiap fi'il amar itu mesti masuk dalam kategori mabni. Itu semacam itu. Ini adalah sekedar contoh bahwa satu kalimah fi'il memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda-beda sehingga berdampak pada penamaan atau status yang berbeda-beda pula. I'lam bisa disebut sebagai fi'il amar, bisa disebut sebagai fi'il mujarrad, bisa disebut sebagai fi'il sahih, bisa disebut sebagai fi'il maklum, bisa juga disebut sebagai fi'il muta'addi, bisa juga disebut sebagai fi'il mabni. Itu semacam itu, ya. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah masalah ini, gitu ya. Di mana ini adalah penamaan fi'il dari perspektif yang berbeda-beda, gitu. Itu seperti itu. Sekarang selanjutnya, tolong dibuka pada halaman yang ke-44. Fi'il madhi di situ. Mari kita baca bersama-sama. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Begitu ya. Contohnya adalah doroba misalnya. Doroba ini disebut sebagai fi'il madhi. Karena fi'il madhi, maka secara arti dia harus menunjukkan keterangan yang telah. Jadi beda. Ya, doroba, nasoro, ya, doroba misalnya, nasoro misalnya, nasoro, jalasa. Ini adalah kelompok fi'il madhi. Doroba tidak hanya sekedar memukul, tapi telah memukul. Dia laki-laki telah memukul. Nasoro tidak hanya sekedar menolong, telah menolong. Ya, jalasa tidak hanya sekedar duduk, tapi telah duduk. Kenapa kok kemudian diterjemahkan telah? Ini karena disebut sebagai fi'il madhi. Ya. Jadi fi'il yang pertama kali kita kenal itu biasanya disebut sebagai fi'il madhi. Itu semacam itu. Jadi ketika sebuah kalimat fi'il itu disebut sebagai fi'il madhi, maka secara arti dia harus diberi tambahan keterangan waktu yang lampau. Telah. Daraba, telah memukul. Misalnya, telah memukul. Misalnya, nasoro telah menolong, telah, ya, begitu. Jalasa telah duduk, ya. Ketika sebuah fi'il madhi itu, sebuah fi'il disebut sebagai fi'il madhi, dia harus menunjukkan keterangan waktu telah, ya. Jadi madhi mudhari' amar ini lebih pada zaman perspektifnya, lebih pada waktu, apakah sedang, akan, atau telah, itu seperti itu, ya.
Nah, selanjutnya begitu. Dilihat ciri-ciri fi'il madhi. Nah, ciri khas dari fi'il madhi itu adalah dapat dimasuki oleh ta'ut ta'nits as-sakinah. Ya. Jadi ciri khas dari bahwa sebuah kalimat fi'il itu adalah fi'il madhi, itu ada tak ta'nis sakinah. Kalau seandainya kemudian diberi tak ta'nis sakinah, itu cocok. Itu boleh. Itu semacam itu. Kalau seandainya kita mendapati tak ta'nis sakinah, yakinlah bahwa fi'il yang dimasuki atau yang ditempeli oleh tak ta'nis sakinah itu adalah fi'il madhi. Contohnya ini misalnya do, ro, ini artinya tak ta'nis sakinah. Tak itu artinya tak. Ta'nis itu menunjukkan perempuan. Sakinah itu maksudnya sukun. Sakinah itu maksudnya sukun. Nah ini oleh sebab itu disukun di sini. Ini tak ta'nis sakinah. Kalau ini artinya doroba ini telah, dia laki-laki tunggal telah memukul, doroba. Kalau ini dia perempuan tunggal telah memukul. Perempuan tunggal telah memukul. Menunjukkan tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Sukun ini. Ya, begitu. Nanti kalau seandainya aplikasinya, kalau seandainya fa'ilnya, pelakunya, ya, fa'ilnya itu adalah berupa fi'il atau isim yang mu'annas, maka kalau seandainya fi'ilnya dengan menggunakan fi'il madhi, itu harus ditambahi tak ta'nis sakinah. Itu begitu. Misalnya ini, nasoro. Ini artinya dia laki-laki telah tunggal, telah menolong. Tapi kalau seandainya diberi tak ta'nis sakinah menjadi begini. Ya, diperhatikan, nasorot, dia perempuan tunggal telah menolong. Dia perempuan tunggal telah menolong. Kok diterjemahkan perempuan tunggal? Ya, karena di sini ada tak ta'nis sakinahnya. Jalasa misalnya. Kalau seandainya diberi tak ta'nis sakinah menjadi jalasat. Apa artinya jalasat? Dia perempuan tunggal, telah duduk. Kok diterjemahkan perempuan tunggal? Ya, karena ada tak ta'nis sakinahnya. Diperhatikan, setiap kalimat fi'il, kalau seandainya ditempeli, dimasuki oleh tak ta'nis sakinah, itu dipastikan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Karena demikian, maka pasti penjelasan atau keterangan waktunya adalah keterangan waktu telah lampau dia. Itu semacam itu. Jadi di sini sederhana banget gitu ya. Itu adalah ciri khas dari fi'il madhi, itu adalah selalu diberi tak ta'nis sakinah. Selanjutnya dalam buku ini dijelaskan tentang konsep tak ta'nis sakinah. Apabila tak ta'nis sakinah yang sebenarnya berharokat sukun ingin diharokati, maka ia dapat diharokati dengan menggunakan harokat kasroh. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan as-sakin idza hurrika bil kasri. Itu begitu. Ya. Misalnya, asalnya adalah qad qamat as-salatu. Qad qamat, sukun. Ini namanya tak ta'nis sakinah. Yang namanya tak ta'nis sakinah harus sukun. Oleh sebab itu qad qamat as-salatu. Misalnya begitu. As-salatu. Tapi kalau seandainya ini mau diharokati, maka ini bisa diharokati dengan menggunakan sukun sesuai dengan kaidah as-sakin. Huruf yang sukun itu idza hurrika, apabila ingin diharokati hurrika bil kasri, maka dia boleh diharokati dengan menggunakan kasroh. Karena demikian kita dengar qad qamat as-shalah, biasanya qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah, as-sholatu menjadi qad qamatis shalah. Apakah boleh seperti itu? Diperbolehkan. Kenapa? Karena memang huruf yang disukun itu kalau seandainya mau diharokati, maka dia boleh diharokati dengan menggunakan sukun sesuai dengan kaidah yang mengatakan as-sakin, huruf yang mati itu idza hurrika, apabila kepingin diharokati maka hurrika bil kasri, maka dia bisa diharokati dengan menggunakan kasroh. Itu semacam itu. Ya, misalnya iftah al-baba misalnya. Iftah al-baba ini sukun karena fi'il amar. Fi'il amar diantaranya mabniun ala sukun. Kalau seandainya ini kepingin diucapkan
diharokati sesuai dengan as-sakin idza hurrika bil kasri, maka ini memungkinkan iftah al-baba menjadi iftahil baba. Iftah al-baba menjadi iftahil baba. Dan itu kalau seandainya kita aplikasikan dalam ayat Al-Quran, ada kata-kata yarfa'illahul ladzina amanu. Yarfa', asalnya begitu ini. Kan nggak mungkin yang namanya fi'il itu kemudian diharokati kasroh. Itu nggak mungkin. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, misalnya, walladzina utul ilma darajatin, misalnya. Begitu ya. Utul ilma darajatin. Begitu ya. Begitu. Ini kan nggak mungkin. Yang namanya fi'il itu nggak mungkin diharokati kasroh. Begitu. Nggak mungkin dibaca jer. Jer itu adalah miliknya isim. Gitu kan? Ini asalnya yarfa. Yang kemudian karena kepingin diharokati, maka memungkinkan diharokati dengan menggunakan kasroh. Sehingga awalnya yarfa Allahu menjadi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk ditegaskan, ya, ciri khas dari fi'il madhi itu adalah dimasuki oleh tak ta'nis sakinah. Kalau seandainya ada tak ta'nis sakinah, sebuah kalimat fi'il kok dimasuki tak ta'nis sakinah, dipastikan bahwa fi'il itu adalah fi'il madhi. Tak ta'nis sakinah itu awalnya adalah disukun, ya, namanya sakinah, itu sukun. Akan tetapi kalau seandainya kok kepingin diharokati, maka memungkinkan tak yang kemudian awalnya disukun itu boleh diharokati kasroh. Itu berdasarkan kaidah as-sakin idza hurrika bil kasri. Huruf yang sukun itu apabila kepingin diharokati, maka ia boleh diharokati dengan menggunakan sukun. Sehingga qad qamat as-salatu, qad qamat, taknya itu tak ta'nis sakinah. Konsep tak ta'nis sakinah itu ya disukun. Kalau seandainya kepingin dilafatkan, diwasolkan, dicepatkan misalnya, itu langsung qad qamatis salatu. Qad qamatis salat, itu memungkinkan. Pun juga demikian, iftah al-baba misalnya. Iftah al-baba itu kalau seandainya kepingin dicepatkan, diwasolkan, disambungkan, kepingin diharokati haknya yang sukun itu, ya boleh diharokati dengan menggunakan kasroh. Iftah al-baba menjadi iftahil baba. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang kita lanjutkan pada fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Pada halaman 45 di sini ditegaskan bahwa fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan, ya, dikerjakan. Jadi zaman untuk fi'il mudhari itu adalah zaman hal atau sedang atau zaman istiqbal. Itu semacam itu, ya. Misalnya kata-kata yadribu. Di sini yadribu itu adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari, maka secara arti dia harus diterjemahkan dengan tambahan sedang atau akan. Sedang atau akan memukul. Itu semacam itu, ya. Jadi kita masuk pada fi'il mudhari sekarang. Ya. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sedang atau akan. Ya. Ini tulis fi'il mudhari itu zamannya adalah zaman sedang, hal, atau zaman istiqbal, akan. Itu semacam itu. Apa ciri dari fi'il mudhari? Ciri fi'il mudhari itu selalu dimasuki atau didahului oleh huruf mudhara'ah. Huruful mudhara'ati. Begitu. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, ta. Untuk kemudian disebut sebagai fi'il mudhari harus didahului oleh huruf mudhara'ah yang 4 ini. Kadang-kadang hamzah, kadang-kadang nun, kadang-kadang ya, kadang-kadang ta. Ini misalnya ansuru. Saya karena hamzah. Ansuru, saya sedang atau akan menolong. Hamzah ini ansuru. Tapi boleh juga nansuru. Kami atau kita, nansuru misalnya, kami atau kita sedang atau akan menolong. Karena pakai nun. Yansuru misalnya, dia laki-laki tunggal misalnya, ghaib ini ya, yansuru. Itu sedang atau akan menolong. Tansuru misalnya, dia perempuan atau kamu laki-laki sedang atau akan menolong. Ya.
Untuk kemudian bisa disebut sebagai fi'il mudhari, cirinya harus selalu ada huruf mudharaah. Apakah itu hamzah, apakah itu nun, apakah itu ya, ataukah itu tak. Pokoknya harus didahului oleh yang namanya huruf mudharaah ini. Masing-masing huruf mudharaah itu tentunya beda-beda pengertiannya. Coba dilihat misalnya di sini di dalam halaman 46 misalnya, ya. Di situ dikatakan bahwa hamzah itu kalau dhamirnya itu ana, itu menunjukkan mutakallim wahdah. Kalau nun itu nahnu, itu bisa dua fungsinya, mutakallim ma'al ghair dan mu'adzim nafsah. Kalau ya itu dhamirnya itu huwa, itu menunjukkan ghaib, ya. Itu begitu. Kalau tak itu bisa hiya, bisa anta, lil ghaibah dan lil mukhatab. Itu coba di situ sudah ada yang namanya contoh-contoh yang kita sebutkan di dalam tabel itu. Jadi intinya adalah bahwa untuk kemudian disebut sebagai fi'il mudhari yang memiliki zaman hal dan istiqbal itu wajib selalu ada atau selalu didahului oleh huruf mudharaah hamzah, nun, ya, ta ini. Hamzah, nun, ya, ta itu dipasang itu karena faidah tertentu, tidak boleh sembarangan. Kalau seandainya kita maunya ngomong saya akan atau sedang menolong, itu ya harus pakai hamzah. Kalau kita itu pakai nun, begitu. Karena nun ini memang mutakallim ma'al ghair, ini mutakallim wahdah, mu'adzim nafsah. Di sini ada sudah. Ya, kalau seandainya kita mau ngomong dia laki-laki tunggal sedang atau akan menolong, ya pakai iya karena ya ini memiliki fungsi ghaib. Ya. Kalau seandainya saya ngomong kamu laki-laki akan atau sedang menolong, dia perempuan sedang atau akan menolong misalnya, itu pakai tak karena tak ini memiliki fungsi mukhatab dan ghaibah. Jadi intinya adalah masing-masing dari huruf mudharaah itu ada fungsinya, penggunaannya kita tidak boleh ngawur, ya. Disitulah kemudian salah satu yang menjadikan kita mendapatkan informasi fi'il mudhari itu pelakunya apa. Apakah saya, apakah dia, apakah kamu, apakah kita, dan seterusnya, itu bisa tercermin, bisa kita deteksi, bisa kita simpulkan dari penggunaan huruf mudharaah yang 4 itu. Hamzah, nun, ya, ta itu. Kalau seandainya itu sudah kita pahami, maka insya Allah pada akhirnya kita terbantu dalam rangka menganalisis teks. Apakah fi'il mudhari ini menunjukkan ghaib, ataukah menunjukkan mutakallim wahdah, ataukah menunjukkan mukhatab, dan seterusnya. Itu bisa dideteksi dari itu. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah pembahasan tentang fi'il amar. Nah, coba ini fi'il amar. Ini gitu. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Itu penting. Amar itu perintah. Karena perintah zamannya pasti akan, nggak mungkin. Sedang itu nggak mungkin, mesti akan. Namanya perintah, gitu. Itu semacam itu, ya. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa yang namanya fi'il amar, fi'lul amri, begitu, itu pasti diproses dari fi'il mudhari. Jadi fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari. Gitu. Fi'il amar itu apa terjemahannya? Atau maksudnya, fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Idrib. Ya, pukullah. Unsur, tolonglah. Ya, unsur. Unsur misalnya. Ijlis, duduklah. Itu adalah fi'il amar. Menunjukkan perintah. Gitu ya. Nah, ketika kita ngerti fi'il amar itu menunjukkan perintah, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara membentuk fi'il amar, memproses fi'il amar itu. Saya tegaskan bahwa fi'il amar itu diproses, dibentuk, selalu dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Caranya bagaimana? Yang pertama huruf mudhari'nya dibuang. Misalnya nasoro yansuru. Yansuru misalnya. Caranya bagaimana? Huruf mudhari'nya dibuang. Nah ini. Akhirnya menjadi begini. Nah, ini dibuang. Ini dibuang, ya-nya dibuang. Menjadi nunnya sukun, shad, ro. Begitu.
Proses keduanya bagaimana? Karena kalau seandainya kebetulan yang sedang kita proses termasuk dalam kategori fiil yang sahih yang sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, maka ini disukun. Nah, ini. Ya. Ini disukun. Sehingga proses kedua begini. Itu. Dari yansuru menjadi nunnya sukun kemudian suruh begini. Nunnya sukun, kemudian roknya juga disukun karena kebetulan ini sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Ketika dengan dua proses ini kok kemudian tidak bisa dibaca, maka didatangkan yang namanya hamzah wasol atau hamzah kotok. Itu begitu. Pasti kalau seandainya kita sedang berbicara tentang fi'il amar, itu tidak memungkinkan kecuali kita itu berkenalan dengan konsep hamzah. Yang kemudian dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai hamzah wasol atau hamzah kotok. Akhirnya ini menjadi unsur. Unsur setelah diproses. Dari yansuru diproses seperti ini yang pertama, kemudian disukun karena kebetulan ini adalah sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Ini belum bisa dibaca, untuk bisa dibaca didatangkan hamzah wasol. Ini namanya hamzatul wasli. Gitu ya. Ini yang sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Sekarang saya contohkan yang yarmi misalnya. Asalnya yarmi, roma yarmi. Diproses, ya-nya dibuang menjadi begini. Ya-nya habis, kemudian begini. Tinggal begini. Karena kebetulan ini yang kita proses termasuk dalam kategori fiil yang lam fiilnya berupa huruf illat, maka huruf akhirnya dibuang. Akhirnya menjadi begini. Ini buang sudah, dibuang. Karena dengan seperti ini masih belum bisa dibaca, didatangkan hamzah wasal lagi menjadi irmi. Begini. Gitu ya. Itu kalau seandainya kebetulan mu'talul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau seandainya yang kemudian kita proses adalah berupa af'alul khamsah misalnya yansuruna misalnya. Yansuruna misalnya. Maka yang pertama dibuang, ya-nya tetap menjadi begini. Begini ya. Kemudian nunnya dibuang. Nun dibuang, diberi alif farikoh. Ini namanya alif farikoh. Unsuru, nunnya mati. Belum dibaca. Unsuru. Begini, ini hamzah wasol juga. Jadi, yang namanya fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari'. Caranya bagaimana? Kalau seandainya itu sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, seperti yansuru, ya-nya langsung huruf mudhari'nya dibuang. Kemudian huruf akhirnya disukun. Ya, kemudian tidak bisa dibaca, didatangkan hamzah wasol atau hamzah kotok. Itu semacam itu. Kalau seandainya mu'talul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un seperti yarmi misalnya, langsung huruf mudhara'anya dibuang sehingga seperti ini. Huruf akhirnya dibuang kan sehingga seperti ini. Tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah wasal sehingga dari yarmi menjadi irmi. Kalau seandainya yang sedang kita proses termasuk dalam kategori af'alul khamsah, misalnya yansuruna misalnya, maka ya-nya dibuang sehingga menjadi seperti ini. Ya, nunnya sukun suruna. Kemudian nunnya dibuang, ada hadfun nun di sini, ya, hadfun nun dibuang sehingga menjadi unsuru wawunya begini, ya. Kemudian ditatangkan alif farikoh di sini. Kok belum bisa dibaca, maka didatangkan yang namanya hamzah wasal sehingga dari yansuruna menjadi unsuru. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian diperhatikan. Nanti kita akan selanjutnya membahas tentang pembahasan selanjutnya tentang hamzah wasal dan hamzah kotok. Mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.